Di sebuah desa kecil yang terpencil, tersiar kabar yang menghebohkan penduduk. Seorang janda muda dan cantik menikah dengan seorang lelaki tua yang hidup dalam kesederhanaan. Pernikahan ini mengundang berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Ada yang memandangnya aneh, ada pula yang memandang dengan penuh curiga. Namun, di balik penampilan Nisa yang menawan, tersimpan sebuah kisah yang belum banyak diketahui orang. Nisa, perempuan berusia 30 tahun, adalah sosok mandiri yang dikenal baik hati. Sejak menjadi janda 3 tahun lalu, ia menjalani hidup sederhana bersama putra kecilnya yang sangat ia sayangi. Baginya, anaknya adalah pusat dunianya. Selain parasnya yang memikat, Nisa juga memiliki sikap ramah dan murah senyum. Ia mengelola warung kecil di dekat rumahnya, tempat ia bekerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, ketika sedang menutup warungnya di sore hari, Nisa bertemu dengan Pak Hasan, seorang lelaki tua yang jarang terlihat berbaur dengan warga desa. Pak Hasan hidup sendirian di rumah kecil yang hampir roboh. Dengan rambut putih dan tubuh kurusnya, ia sering terlihat berjalan tertatih-tatih memungut kayu bakar. Kehidupannya yang serba kekurangan membuatnya menjadi figur yang tak banyak dikenal. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan. Pak Hasan datang ke warung Nisa dengan senyum kecil yang tampak canggung. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Hasan?" tanya Nisa dengan ramah. Pak Hasan mengangguk pelan. "Kalau tidak keberatan, saya mau minta tolong dengan Nisa," jawabnya, suaranya pelan namun bergetar. "Saya ingin beli beras, tapi bolehkah saya membayarnya nanti?" Permintaan itu membuat Nisa terhenyak. Ia tahu Pak Hasan hidup dalam kesusahan, tetapi tak menyangka situasinya sedemikian berat. Tanpa berpikir panjang, Nisa mengambil sekantong beras dan menyerahkannya kepada Pak Hasan. "Ini tidak usah dibayar, anggap saja rezeki," ucapnya dengan lembut. Air mata hampir jatuh dari mata Pak Hasan saat ia menerima bantuan itu. "Terima kasih, Neng Nisa. Saya tak tahu bagaimana harus membalasnya." Sejak saat itu, Pak Hasan menjadi lebih sering mengunjungi warung Nisa. Walaupun tak selalu membeli sesuatu, kehadiran Pak Hasan di warung seringkali mengundang percakapan singkat yang mendalam. Sorot matanya yang penuh rasa syukur dan cerita-ceritanya yang sederhana mulai menarik perhatian Nisa. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas pemberi dan penerima bantuan mulai berkembang menjadi keakraban yang lebih dalam. Namun, kedekatan ini tak luput dari perhatian warga desa. Bisik-bisik mulai beredar. Kenapa Nisa sering bersama Pak Hasan? Apa mungkin Nisa tertarik pada Pak Hasan? Ujar seorang ibu kepada tetangganya. Desas-desus terus berkembang, hingga bahkan beberapa teman Nisa mulai mempertanyakan hubungannya dengan lelaki tua itu. Meski cibiran semakin sering terdengar, Nisa merasa ada ketenangan yang ia temukan setiap berbicara dengan Pak Hasan. Di balik segala keterbatasan Pak Hasan, ia menemukan kebijaksanaan dan kedalaman yang jarang ia temui pada orang lain. Pada suatu hari, Pak Hasan akhirnya membuka sebagian dari masa lalunya, sesuatu yang belum pernah ia bagikan kepada siapapun. Pada senja yang sepi, ketika hanya mereka berdua di warung, Nisa bertanya, "Pak Hasan, mengapa Bapak tinggal sendirian di ujung desa? Bukankah Bapak punya keluarga?" Pak Hasan menarik napas panjang, terlihat ragu sejenak sebelum menatap mata Nisa dengan tatapan penuh makna. "Neng Nisa, mungkin sulit dipercaya, tapi hidup saya penuh dengan jalan berliku yang pahit. Dulu, saya memiliki keluarga, seorang istri dan anak-anak. Namun, keadaan ekonomi memaksa saya kehilangan semuanya. Saya harus meninggalkan mereka untuk mencari nafkah di desa lain, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka." Nisa terdiam, terkejut mendengar cerita tersebut. Ia merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik setiap kata yang diucapkan Pak Hasan. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, "Pak?" tanyanya dengan lembut penuh simpati. Pak Hasan menunduk, suaranya bergetar saat melanjutkan. "Saat saya kembali, rumah kami sudah kosong. Istri saya pergi membawa anak-anak, meninggalkan saya sendirian. Sejak itu, saya tidak pernah lagi melihat mereka. Kehidupan terus berjalan, tapi hati saya tetap terluka." Cerita itu membuat hati Nisa hancur.
Ia merasa ada kesamaan di antara mereka. Ia sendiri pernah merasakan kehilangan yang mendalam ketika suaminya meninggal secara tiba-tiba, meninggalkannya sendiri dengan seorang anak kecil. Keduanya hanyalah dua jiwa yang kesepian, saling menemukan penghiburan dalam kehadiran satu sama lain. Namun, seiring waktu berlalu, Nisa mulai merasakan lebih dari sekadar simpati. Terjalin ikatan yang tumbuh di antara mereka, ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun perbedaan usia mereka sangat besar, ada sesuatu yang membuat mereka saling melengkapi. Akhirnya, Nisa mengambil keputusan besar. Ia menyatakan kepada Pak Hasan bahwa ia siap menikah dengannya. Keputusan ini mengejutkan Pak Hasan. Awalnya, ia menolak dengan alasan bahwa dirinya tak pantas mendampingi perempuan sepertinya. "Neng Nisa, saya ini hanya laki tua yang tak punya apa-apa. Apa yang bisa saya berikan kepadamu?" ujarnya dengan nada lirih. Namun, Nisa tetap teguh pada pendiriannya. "Pak Hasan, bukan harta yang saya cari. Saya hanya ingin merasa bahagia dan tenang. Dan bersama Bapak, saya menemukan perasaan itu. Saya yakin keputusan ini adalah yang terbaik." Keputusan ini akhirnya membawa mereka pada pernikahan yang sederhana namun penuh haru. Namun, tidak lama setelah pernikahan berlangsung, Nisa mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri Pak Hasan. Rahasia apa lagi yang mungkin disembunyikan oleh lelaki tua itu? Apa sebenarnya yang membuat Nisa tetap yakin untuk melanjutkan hidup bersamanya? Di tengah berbagai pertanyaan yang berkecamuk di hatinya, Nisa menyadari bahwa pernikahan ini mungkin akan membawanya pada perjalanan yang lebih dalam dan penuh misteri, yang belum sepenuhnya ia pahami. Meski demikian, ia memilih untuk melangkah maju, apapun yang akan ia hadapi di masa depan. Pernikahan Nisa dan Pak Hasan menjadi topik hangat di desa selama berminggu-minggu. Berbagai spekulasi muncul, mulai dari yang menduga Nisa hanya mencari perhatian, hingga yang menuduhnya menikahi Pak Hasan demi motif tersembunyi. Namun, Nisa tak mengindahkan gosip tersebut. Bagi Nisa, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Pak Hasan jauh lebih berharga daripada opini orang lain. Suatu hari, kehidupan Nisa diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sore itu, suaminya, Pak Hasan, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan mata yang dulunya penuh semangat kini tampak sayu. Nisa merawatnya dengan penuh kasih sayang, meski rasa cemas semakin menggelayuti hatinya. Ketika kondisi Pak Hasan semakin memburuk, ia akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. Dengan suara yang perlahan, Pak Hasan berkata, "Neng Nisa, sebelum saya pergi, ada satu hal yang perlu kamu ketahui." Nisa menatapnya penuh kekhawatiran. "Apa yang Bapak ingin katakan?" tanyanya pelan, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Pak Hasan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seakan mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berbicara. "Dulu, saya bukan orang miskin seperti yang kamu lihat sekarang. Saya memiliki banyak harta dan tanah yang luas. Tapi semuanya hilang karena pengkhianatan dari seseorang yang dulu saya cintai dan percayai. Ia merampas semua yang saya miliki, dan saya terpaksa hidup dalam kemiskinan." Pengakuan Pak Hasan mengejutkan Nisa. Ia tak menyangka bahwa masa lalu suaminya begitu berbeda dari yang ia kenal. "Mengapa Bapak tidak pernah menceritakan ini sebelumnya?" tanya Nisa dengan suara tercekat. Pak Hasan tersenyum lemah. "Saya tidak ingin ada yang mendekati saya karena harta atau masa lalu saya. Saya ingin seseorang yang menerima saya apa adanya. Itulah sebabnya, ketika Neng Nisa hadir dalam hidup saya tahu kamu adalah orang yang saya cari. Orang yang tulus." Nisa terdiam. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Ia menyadari bahwa cintanya pada Pak Hasan bukan karena apa yang dimilikinya di masa lalu, tetapi karena ketulusan yang selalu terpancar dalam setiap tindakan dan kata-katanya. Tak lama setelah pengakuan itu, Pak Hasan menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Nisa. Meskipun kepergiannya meninggalkan duka mendalam, Nisa merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah menemukan cinta sejati, meski perjalanan itu tak mudah. Setelah kehilangan suaminya, Nisa berusaha melanjutkan hidup. Namun, kenangan akan Pak Hasan tetap hidup dalam hatinya, menjadi pelajaran berharga tentang makna ikhlas dan cinta yang sejati.